semua hari ini? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu tentunya kita lihat dulu gambar yang sudah ibu nampakkan di layar, yaitu ada 3 buah pizza. Pizza yang pertama masih utuh, yang kedua ibu belah 2, yang keempat ibu belah 4. Di sini terlihat pizza yang ibu belah 2 pasti lebih besar dari pizza yang ibu belah 4, ya kan? Nah, coba anak ibu perhatikan. Sekarang kita juga akan membahas tentang bagaimana sih, apa sih itu simbol pecahan. Nah, di sini ada simbol pecahan, simbol membandingkan pecahan. Bagaimana simbol membandingkan pecahan? Ada 3. Yang pertama, nah mulutnya terbuka ke kiri, itu tandanya lebih besar. Sedangkan mulut yang lebih terbuka ke kanan itu dikatakan lebih kecil. Satu lagi yang lazim sering kita gunakan yaitu tanda sama dengan. Nah, ibu akan memberikan sebuah contoh yang pertama yaitu pecahan berpenyebutnya sama. Nah, anak ibu bisa lihat penyebutnya sama yaitu 7. Nah, di sini kita pilih pembilangnya atau yang di atasnya yang lebih besar angkanya, bahwa itu menunjukkan itulah yang paling besar ya, yaitu angka 4. Angka 4 tentunya lebih besar daripada angka 2. Nah, simbol yang cocoknya apa? Simbol yang cocoknya adalah yang lebih besar. Atau yang kedua yaitu dengan pembilangnya sama. Nah, kita pilih penyebutnya yang paling kecil angkanya. Nah, itu dengan tanda yaitu lebih kecil. Nah, yaitu dengan jika pecahan memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Nah, ibu kasih contoh dengan 4/7 dan 3/5. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dengan penyebutnya berbeda, dengan pembilangnya juga berbeda. Nah, dengan caranya adalah dengan mengali silang. Nah, pernah dengar nggak kali silang? Kalau nggak pernah dengar, perhatikan dengan baik-baik ya nak. Nah, pertama ibu kolomkan 5 dikalikan dengan angka 4. Ya, hasilnya kita tulis di bawah angka 7 atau sejajar dengan angka 4 tersebut. Ya, hasilnya adalah 4 kali 5. Iya, benar. Angkanya adalah 20. Nah, selanjutnya kita akan mengalikan 7 dengan angka 3. Nah, 7 kali 3 berapa? Nah, ayo kita perhatikan. 7 kali 3 adalah 21. Nah, sama-sama kita tulis hasilnya di bawah ya. Nah, perhatikan anak ibu. Angka 21 lebih besar tentunya dari angka 20. Nah, tanda yang cocoknya adalah angka lebih kecil. Ya, tepat sekali. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua yang memiliki penyebut dan pembilangnya berbeda. Caranya tetap sama ya nak ya. Caranya tetap sama, kita lingkari dulu yang angka 10, kita kalikan dengan angka 6, hasilnya di bawah. Hasilnya nanti kita tulis ya. Nah, yang kedua, 8 dikali dengan 8. Nah, perhatikan angka 8 dikali dengan 8. Hasilnya adalah di bawahnya. Ya, hasilnya berapa? 10 kali 6. Ya, 60.
10. Hasilnya yang di bawah 8 dikali dengan 8 hasilnya 64. Nah, perhatikan lagi nak. 64 tentunya lebih besar dari angka 60. Nah, perhatikan nih tandanya mulutnya ya. Mulutnya terbuka ke arah 64 karena dia lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama. Contoh, jika penyebutnya sama, maka urutkan pembilang dari yang terkecil atau yang terbesar dulu ya. Nah, ini dia contohnya. Ada 5/8, 7/8, 2/8 ya. Nah, perhatikan itu sama-sama penyebutnya sama, yaitu angka 8. Kita urutkan dia menjadi yang lebih besar dulu atau yang lebih kecil dulu boleh juga. Nah, urutan yang pertama yaitu angka 2, ya itu yang lebih kecil. Yang kedua yaitu angka 5. Yang selanjutnya yaitu angka 7. Jadi urutan untuk soal ini adalah yang benarnya adalah iya benar 2/8. Kemudian selanjutnya yaitu 5/8 dan selanjutnya yaitu 7/8. Ini contoh di atas adalah mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini urutannya soal jika pembilangnya sama. Nah, selanjutnya Ibu akan sedikit membahas juga mengurutkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Nah, lihat nih penyebutnya berbeda, ada 10, 5 dan juga 2. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, maka samakan dulu penyebutnya terlebih dahulu ya. Samakan dulu ke tiga penyebutnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat nih, ada angka 10, ada 5, ada 2. Yang sama-sama bisa dibagi 10, bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 2. Ayo, berapa kelipatan dari semuanya itu? Nah, kalau Ibu katakan boleh kita ambilnya 10 ya nak ya. Angka 10 itu bisa dibagi dengan 10, bisa juga dibagi dengan 5 dan juga bisa dibagi dengan angka 2. Nah, diperhatikan dengan baik-baik. Nah, sekarang kita lihat angka 10. Nah, perhatikan dulu angka 10 yang ada di layar ya. Perhatikan angka 10. 10 dibagi 10 angkanya berapa? 1. Kemudian 1 dikalikan dengan angka 7 ya. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 itu dikali dengan angka 7. Jadi jawabannya adalah 7. Selanjutnya kita pilih dengan angka 5. Nah, angka 5 itu kita juga bagikan dengan sama-sama kita bagi dengan angka 10. Perhatikan ya nak, supaya bisa nah Ibu, insya Allah bisa. Nah, 2/5. Nah, penyebutnya itu adalah 5. 5 dibagi dengan 10. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2. Kemudian 2 itu dikali dengan angka 2 yang di atas. Nah, hasilnya adalah 4. Nah, hasilnya 2 nih. 2 dikali dengan 2 yang di atas, bukan dikalikan dengan 5 ya nak ya. Dikalikan dengan yang 2 yang di atas menjadi hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan angka yang 1/2. Nah, 1/2 itu bagaimana caranya? Sama caranya. 1/2 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 dikalikan dengan 1. Hasilnya 5. Nah, jadinya ini udah ada 7/10, 4/10 dan 5/10. Nah,
Bagaimana cara mengurutkannya? Sama ya seperti yang udah kita bahas tadi, yaitu dengan cara lihat pembilangnya yang paling kecil. Kalau kita mau urutkan yang paling kecil dulu ya nak ya. Lihat. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi, yaitu itu berarti angka 4 yang pertama. Itu angka 4 itu menjadi urutan yang pertama yang lebih kecilnya. Yang kedua, ya benar, angka 5. Yang ketiga yaitu angka 7. Jadi urutannya menjadi 4/7. 4/10, 5/10, dan 7/10. Nah, kita lihat juga tadi di soal 7/10, 2/5, dan 1/2. Nah, sama ya urutannya dengan yang hasilnya. Yang nanti kita berarti urutan yang paling benarnya untuk jawaban di atas adalah 2/5, 1/2, dan 7/10. Itu urutan untuk jawaban pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, berarti caranya itu tadi kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya sehingga baru bisa kita kerjakan. Anak-anak ibu, hari ini kita sudah belajar tentang pecahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pecahan itu bisa kita lihat dalam pembagian kue, pembagian pizza, dan lain-lain. Nah, kalau dalam ayat Al-Quran juga disebutkan. Nah, Allah juga menyebutkan dalam ayat Al-Quran seperti dalam surah An-Nisa ayat 11, yaitu yang menjelaskan tentang pembagian harta warisan. Ada 1/2, 1/3, dan selanjutnya. Nah, maka anak-anak ibu harus belajar pecahan dengan lebih teliti lagi ya. Anak-anak ibu semua, cukup sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis.